Hai sahabat muslim tanah air. Tajikistan. Negara pecahan Uni Soviet ini menyimpan beberapa hal unik yang tak dimiliki oleh negara lain. Salah satunya adat pernikahan Tajikistan yang bulan madunya ini berlangsung hingga 40 hari. Ingin tahu ngapain saja selama 40 hari? Dan ingin tahu hal unik lain yang ada di Tajikistan? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Sebagaimana kita tahu, bahwa Republik Tajikistan adalah sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Tajikistan merupakan sebuah negara yang didominasi pegunungan di Asia Tengah, dengan 93% wilayahnya terdiri dari pegunungan. Lebih jauh, Islam Sunni merupakan agama dominan banyak dianut oleh masyarakat Tajikistan. Bahkan, Islam Sunni dari sekolah Hanafi telah menjadi agama yang diakui tradisi Tajikistan sejak tahun 2009. Lebih jauh, Tajikistan memiliki julukan The Persian Lioness yang berarti singa Persia jika diartikan dalam bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, di tengah kondisi dunia di mana laki-laki tidak bisa diandalkan, poligami rupanya menawarkan jawaban yang tidak mudah. Lebih lanjut, pernikahan poligami dapat memberi perempuan stabilitas keuangan. Namun, tidak ada perlindungan hukum jika mereka ditinggalkan. Tak khayal apabila poligami di Tajikistan selanjutnya kembali populer pada tahun 90-an. Setelah perang saudara yang sengit yang merenggut nyawa ribuan laki-laki kombatan. Namun begitu masih tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan mengenai berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Demikian ini praktik yang dimaksud secara resmi dilarang oleh hukum dan dapat dihukum hingga 2 tahun di penjara. Meski begitu, pihak berwenang jarang melakukan penuntutan seperti itu. Dengan satu pengecualian bahwa ketika tersangka pelakunya adalah orang-orang yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim otoriter presiden. Ditandai ketika Said Saidov, salah seorang pengusaha kaya dan memiliki banyak koneksi, mulai terlibat dalam politik oposisi pada tahun 2003. Ia dengan cepat menarik perhatian penegak hukum. Tak lama kemudian, ia didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk poligami. Pelanggaran yang sama juga dilakukan terhadap beberapa politisi lainnya. Seringkali ada kasus ketika pihak berwenang atau aktivis terpaksa terlibat dalam perselisihan yang terjadi dalam perkawinan multipartai tersebut. Demikian karena dalam banyak situasi pasangan poligami tinggal di bawah satu atap atau dalam satu apartemen. Kedekatan dapat menimbulkan ketegangan dan rasa saling menghina. Telah banyak sekali cerita tentang pertengkaran sengit yang terjadi di antara para istri. Suatu kesulitan yang kadang-kadang diselesaikan oleh para suami hanya dengan membuang istri keduanya ke jalan. Satu hal yang mungkin paling unik di Tajikistan adalah menikah dan bulan madu. Bahkan seperti dilansir Intisari, pasangan yang baru saja menikah harus menjalani bulan madu selama 40 hari. Namun sebelum itu orang-orang Tajik memiliki proses nikah yang unik dan berlangsung hingga 7 hari. Kabarnya, pada hari pertama upacara masing-masing mempelai mengumumkan hari pernikahan dan menyelenggarakan pesta terpisah di masing-masing rumah. Nah, dalam 6 hari pertama pernikahan, pengantin wanita pun masih berada di rumah orang tuanya. Barulah pada hari ke-6 pengantin wanita beserta keluarga mendatangi rumah mempelai pria dan bermalam di sana. Lengkap 7 hari dan itu menandai berakhirnya proses pernikahan. Hal yang paling unik setelah pernikahan adalah lamanya proses honeymoon. Berlangsung selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu dihabiskan di bawah atap yang sama dengan orang tua suami. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi pengantin pada awal kehidupan pernikahan. Lebih jauh, nampaknya Tajikistan memiliki wilayah daratan paling kecil dibanding 5 negara bagian di Asia Tengah. Namun begitu, dalam hal ketinggian wilayah ini melampaui semuanya, memiliki pegunungan yang lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan ini. Tajikistan pun disebut sebagai Republik Konstituen dari Uni Soviet sejak tahun 1929 sampai kemerdekaannya pada tahun 1991. Ibu kotanya adalah Dushanbe. Lebih jauh, beberapa ikatan etnis dan pengaruh luar semakin mempersulit identitas nasional Tajikistan dibandingkan dengan republik-republik Asia Tengah lainnya. Orang-orang Tajik memiliki hubungan kekerabatan dan bahasa yang erat dengan populasi yang jauh lebih besar dari kebangsaan yang sama yang tinggal di timur laut Afghanistan.
yang populasinya juga mencakup sebagian besar penutur bahasa dari dialek Persia yang dapat dimengerti oleh orang Tajik. Meskipun ada perbedaan sektarian, kebanyakan orang Tajik demikian Muslim Sunni. Orang Tajik juga memiliki ikatan yang kuat dengan budaya dan masyarakat Iran. Tajik dan bahasa-bahasa Persia berkerabat dekat dan dapat dimengerti satu sama lain. Simbiosis ekonomi orang Tajik yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan orang Uzbek yang tinggal di oasis juga agak membingungkan ekspresi identitas nasional Tajik yang khas. Telah sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, Tajikistan telah dilanda konflik antara pemerintah dan oposisi Islam serta sekutunya. Tak hanya itu saja, soal penduduk di wilayah ini terdiri dari berbagai etnis, seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Namun lebih dari 4/5 penduduknya adalah etnis Tajik, suatu proporsi yang meningkat seiring dengan imigrasi orang non-Tajik selama Perang Saudara yang berkepanjangan. Seringkali orang Tajik dianggap sebagai masyarakat yang secara tradisional menetap dan berbicara dalam bahasa Persia. Disebut Tajik dan budayanya sangat dipengaruhi oleh budaya menetap di Asia Tengah. Nama Tajik pun mulai menunjukkan suatu kebangsaan yang berbeda hanya pada periode modern. Baru pada tahun 1920, unit administrasi teritorial Tajikistan resmi berdiri dengan nama tersebut. Warga negara Tajikistan apapun etnisnya disebut sebagai orang Tajikistan. Berdasarkan bahasa adat istiadat dan ciri-ciri lainnya, orang Tajik dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berbeda. Dengan hampir 1 juta orang Tajik di dalamnya Uzbekistan dan lebih dari 1 juta orang Uzbek di Tajikistan. Kebangsaan ini tetap memiliki keterkaitan yang erat meskipun tidak selalu bersahabat. Kelompok etnis lain di negara ini termasuk Rusia, Tatar, Kirgistan, Ukraina, Jerman, Yahudi, dan orang Armenia. Sebagian besar wilayah Tajikistan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Namun lahan gurun dan semi gurun yang cocok untuk pertanian beririgasi telah diubah menjadi oasis yang berkembang dengan perkebunan kapas, kebun, dan kebun anggur. Itulah beberapa fakta unik di negara Tajikistan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.